ekspektasi kami ya untuk pasar itu akan lebih suportif menghadapi tapering kali ini dibandingkan dengan misalnya kalau Fed tapering yang terjadi di tahun 2013. Jadi ada beberapa hal yang mendukung. Pertama, komunikasi Fed itu jauh lebih baik untuk tapering kali ini ya. Jadi bukan suatu hal yang mengagetkan pasar. Investor, market sebenarnya sudah sangat aware akan event tapering ini yang akan terjadi, dan bahkan Fed sudah banyak memberi sinyal dari sisi misalnya jumlah pengurangan pembelian, US Treasury-nya, dan timingnya sendiri. Nah, makanya kita sekarang membahasnya di bulan Agustus, padahal mungkin tapering baru akan berjalan di akhir tahun ini atau bahkan di awal tahun depan. Yang kedua, kondisi makroekonomi Indonesia yang bisa dibilang sudah much better dan lebih suportif dibanding tahun 2013. Contohnya kayak neraca pembayaran saat ini sudah berada di posisi yang lebih baik. Ya, kita lihat kinerja ekspor sudah makin meningkat kembali. Juga dilihat neraca berjalan sudah much improve dari sebelumnya minus 3%, sekarang sudah 0,1 defisitnya, dan nilai tukar rupiah kita juga akan terjaga dengan kondisi-kondisi tersebut ya. Khususnya dengan cadangan devisa kita posisinya juga jauh lebih bagus. Dan yang ketiga, kami melihat juga dari sisi kepemilikan asing di surat utang negara yang bisa dibilang relatif rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya ya, hanya sekitar 22% dibanding 2 tahun yang lalu di 40%, atau even di tahun 2013 32%. Ini akan meminimalisasi resiko outflow yang terjadi. Jadi ya ditambah dengan likuiditas dalam negeri yang tinggi, supply SBN yang diperkirakan akan lebih terbatas, bisa disimpulkan ya Indonesia akan lebih resilient menghadapi Fed tapering kali ini ya, Mbak Anaka. Baik, berikutnya kalau kita mendengar kata sejumlah ekonom ini menduga kalau kenaikan suku bunga acuan The Fed ini masih belum akan dimulai pada 2022 begitu, karena The Fed ini mungkin masih akan lebih fokus dengan tapering off saja, baru setelah itu baru memulai kenaikan suku bunga acuan. Kalau Anda setuju atau tidak? Apalagi berkaca dengan tren kenaikan inflasi Amerika Serikat yang kalau kita lihat ini juga belum akan stabil mungkin ya dalam waktu dekat. Benar, kami melihat pandangan kami adalah normalisasi kebijakan The Fed ini akan berjalan secara gradual ya. Kenapa? Karena ya kembali lagi untuk meminimalisasikan volatilitas pasar global. Kalau kita kilas balik ya, setelah terjadi financial crisis di tahun 2008 ya, normalisasi kebijakan The Fed itu dimulai dengan tapering. Nah, tapering yang terjadi itu di bulan Desember 2013. Nah, kenaikan suku bunga pertama baru terjadi di bulan Desember 2015. Jadi ada jeda 2 tahun antara starting tapering dan mulai kenaikan suku bunganya. Nah, kami melihat ya kemungkinan akan seperti yang terjadi sebelumnya, di mana tapering mungkin akan dimulai di awal tahun 2022, dan mungkin kenaikan suku bunga Fed baru akan terjadi di tahun 2023. Jadi akan ada bisa dibilang komunikasi tentang kebijakan dan penyampaian itu akan sangat transparan dan terukur, sehingga volatilitas pasar ya dapat lebih reda ya. Karena kami melihat sih Fed itu sudah memiliki pengalaman di tahun 2013. Pada saat itu ketidakpastian itu membayangi pasar, sedangkan market itu nggak suka ketidakpastian. Market itu butuh di guidance, dan guidance Fed itu akan sangat kunci untuk memastikan bahwa kebijakan Fed ke depannya itu tidak akan menggoyahkan pasar global, Mbak Anaka. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.